Sepradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat bolu kojo. Rata-rata udah pada tahu kan bolu kojo itu asalnya dari Palembang. Tapi di video saya kali ini saya akan membuat bolu kojo yang versi Bangka, yang rasanya itu bener-bener legit dan manis banget, sehingga butuh teman untuk memakannya. Nah, penasaran kan cara pembuatannya? Simak video ini sampai habis ya. Siapkan santan kental dari 2 butir kelapa. Di sini saya dapat sekitar 450 ml. 375 gram gula pasir, 75 gram susu bubuk, 50 gram tepung ketan, 50 gram tepung beras, 4 butir kuning telur, 50 gram margarin, 1 sendok teh vanili bubuk, dan pewarna kuning secukupnya. Pertama-tama masak santan kental sampai mendidih sambil diaduk-aduk gunakan api yang sedang. Pokoknya ini harus diaduk-aduk terus sampai santannya ini mendidih ya. Setelah mendidih, matikan apinya. Kita tunggu sampai santannya ini agak hangat. Sambil menunggu santannya tadi hangat, kita cairkan margarinnya dengan cara ditim seperti ini. Nah, kalau sudah cair seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Oke, setelah santannya hangat, campurkan margarin yang sudah dicairkan tadi ke dalam santannya sambil diaduk sampai merata. Kemudian siapkan wadah, kocok kuning telur dan gula pasir menggunakan whisk saja, aduk sampai merata. Selanjutnya masukkan vanili bubuk, kemudian tepung beras, tepung ketan, dan susu bubuknya. Ini diaduk sampai merata. Lalu masukkan santan kentalnya tadi. Kemudian ini diaduk sampai gulanya itu benar-benar larut ya. Jangan lupa pewarna kuningnya ya Sepradi. Kalau nggak mau pakai pewarna kuning, di skip aja nggak apa-apa. Setelah gulanya larut, adonannya akan saya saring untuk memastikan kalau adonannya itu benar-benar halus dan tekstur dari adonannya itu nggak ada yang bergumpal lagi ya.
Oke, jadi adonannya seperti ini sudah selesai, siap untuk di oven. Untuk cetakannya di sini saya menggunakan kaleng susu. Jangan lupa untuk diolesi dengan mentega. Supaya lebih mempermudah untuk mengovennya, saya susun di atas loyang, kemudian akan saya tuangkan adonannya tadi sebanyak 1,5 sendok sayur seperti ini. Untuk takarannya kira-kira setengah kaleng ya adonannya itu. Jadi karena adonannya masih ada, jadi saya ambilkan lagi kaleng susunya. Dapatnya segini, sekarang sudah siap untuk di oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan terlebih dahulu. Langsung saja masukkan kuenya, oven sekitar 40-50 menit, gunakan api yang sedang. Nah, setelah 30 menit di oven menggunakan api bawah, sekarang saya hidupkan api atasnya untuk mengeringkan bagian atasnya. Jangan terlalu lama, cukup sampai kuning saja. Oke seperadi, karena saya terlalu lama mengoven bagian atasnya, jadinya agak gosong, warnanya kecoklatan. Tapi nggak apa-apa ya, ini kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, setelah dingin langsung saja keluarkan bolu kojonya dari cetakannya. Ternyata saya kesulitan untuk mengeluarkan dari cetakannya karena bolu kojonya itu dia benar-benar lengket ya di cetakan. Saran saya kalau misalkan sebelum mengoven diolesi dengan mentega dan ditaburi sedikit tepung ya, supaya dia nggak terlalu lengket nantinya. Jadi setelah perjuangan mengeluarkan dari cetakannya, akhirnya sudah keluar semua. Dan biasanya orang Bangka kalau makan bolu kojo itu temennya adalah kue mangkok. Yang seperti saya bilang di awal tadi seperadi, kalau makan bolu kojo ini harus ada temennya. Karena rasa bolu kojo ini benar-benar manis ya. Seperti ini. Oke, jadi ini dia bolu kojonya yang agak gosong. Mohon maaf ya seperadi. Jadi bolu kojonya itu dia bentuknya seperti ini ya, agak lembut-lembut gimana gitu. Orang Bangka kalau makan bolu kojo ini biasanya pakai kue mangkok. Untuk resep kue mangkok ada di video saya sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di link di description boxnya. Saya coba yang rasa bolu kojonya itu seperti apa. Ini rasanya manis ya, manis, kemudian santannya itu benar-benar kerasa. Ini wangi banget, walaupun pakai 4 telur dia nggak amis sama sekali ya. Pokoknya benar-benar wangi banget. Dan rasanya itu pas banget, perpaduan antara kue mangkok dan juga bolu kojonya udah pas banget. Kue mangkoknya itu kan rasanya agak tawar-tawar gimana gitu ya. Kalau dipadukan dengan bolu kojo itu jadinya bener-bener enak. Biasanya kalau orang Tionghoa di daerah Bangka, kalau ada acara ulang tahun gitu pasti ada bolu kojo dan temennya juga ada, yaitu kue mangkok ini. Kalau misalkan nggak ada kue mangkok, pakai roti tawar juga boleh ya. Nah, seperadi biasanya orang jual bolu kojo ini percaya nggak percaya ya, satu buah itu, satu cup yang seukuran kaleng susu itu harganya 10 sampai 12 ribu. Ini benar-benar saya nggak bohong ya, memang harganya seperti itu. Tapi rasanya enak sih,
sesuai dengan harganya, dan bahan yang digunakan juga agak lumayan dikategorikan ya agak mahal gitu ya. Oke, jadi sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih buat seperadi yang penasaran tekstur bolu kojo itu seperti apa, dia itu lembut dan teksturnya itu bener-bener kayak empuk-empuk gitu ya seperadi. Ini rasanya bener-bener manis ya. Jadi kalau yang gak suka manis, saya sarankan untuk nyobanya dikit aja. Oh iya seperadi, karena punya saya ini terlalu lembek, kayaknya karena banyak santan, jadi dia agak lembut gitu. Saya sarankan gunakan santannya itu sekitar 300 ml saja. Pokoknya nanti disesuaikan dengan adonannya ya. Dicoba dulu satu di oven, kalau misalkan udah pas baru di oven semuanya.